Selamat pagi guys, salam jumpa kembali di channel Sunday Morning. Dan pada hari ini tim akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Pulau Moa, tepatnya di kota Cakur. Dan ini masih on the way ke sana. Nanti silakan saja diikuti, namun sebelumnya saya mengingatkan supaya bisa pencet tombol like, subscribe, dan pencet tanda bel agar tidak ketinggalan notifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih mencari gedung serbaguna. A few moments later. Dan saat ini kita sudah di lokasi gedung serbaguna di Cakur, Pulau Moa, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat selain penelitian dan juga pengajaran itu sendiri. Nanti kita akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan saat ini sedang persiapan. Inilah MC sedang membacakan acara-acara yang akan dilakukan di sini. Dan di sini telah hadir asisten dari Kabupaten Maluku Barat Daya sudah hadir di sini. Dan pada siang hari ini adalah kegiatan dari Universitas Pertahanan bersama dengan Universitas Unpati. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semua. Lagi berjaya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang mulia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekaligus membuka dengan resmi acara sosialisasi kepemimpinan berwawasan bela negara dan mitigasi bencana alam. Sekarang waktunya sambutan dari pemerintah Provinsi Maluku Barat Daya, diwakili oleh Bapak Asisten. Hormati, saya akan menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo. Yang saya hormati, Bapak Kolonel Pitoyo Sumarno, bersama tim yang telah hadir di Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Ibu Pegawai Negeri Sipil, adik-adik SMA, serta para undangan yang hadir di saat ini. Di saat ini, Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Universitas Pertahanan RI menyelenggarakan sosialisasi kepemimpinan bela negara. Saya atas nama pemerintah daerah mengapresiasikan kehadiran tim yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menyampaikan sosialisasi informasi terkait dengan bela negara. Kita sangat tahu bahwa bela negara secara fisik merupakan kesiapan fisik dari unsur
penyelenggara negara, baik itu aparatur negara seperti tentara, polisi, tetapi juga bagi setiap warga negara yang berhak untuk membela negara, baik itu lewat alat-alat vista maupun dari sisi pendidikan. Di saat ini, adik-adik hadir untuk mendengarkan program-program yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pertahanan untuk bagaimana adik-adik bisa meluangkan waktu atau bercita-cita untuk masuk di dalam Universitas Pertahanan RI yang sebentar nanti disampaikan oleh tim dari kementerian. Ini sangat penting adik-adik, Bapak Ibu sekalian, karena bela negara harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Karena kalau negara dalam keadaan genting, bukan saja polisi, tentara, tetapi semua warga negara wajib membela negara dari hal-hal yang merongrong Pancasila. Adik-adik juga bisa berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas adik-adik. Setelah adik-adik tamat dari sekolah, lalu menempuh apakah mau memilih kuliah di Universitas Unpati atau ke jenjang Universitas Pertahanan RI. Di situ juga ada banyak program-program, ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi motivasi bagi adik-adik untuk bagaimana adik-adik memberikan diri adik-adik untuk ditempa menjadi warga negara yang berhak membela negara dari setiap ancaman yang akan terjadi. Saya atas nama Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan terima kasih kepada tim yang akan memberikan pemahaman, sosialisasi atau program-program yang dimiliki sehingga khususnya adik-adik yang ada di Maluku Barat Daya bisa tertarik dan menjadikan program kegiatan ini menjadi cita-cita adik-adik sehingga kelak adik-adik bisa berguna bagi bangsa dan negara. Maluku Barat Daya juga merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, sehingga ketika Bapak Ibu mengetahui perkembangan informasi yang disampaikan oleh tim dari Kementerian Pertahanan, Bapak Ibu adik-adik sudah bisa memahami bahwa mitigasi bencana alam yang harus kita siapkan seperti apa, langkah-langkah yang kita siapkan seperti apa, sehingga pada saat terjadi kita sudah siap. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tanggal 10 Oktober 2022, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya membuka secara resmi sosialisasi kepemimpinan berwawasan bela negara dan mitigasi bencana alam di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya secara resmi. Saya akan menyampaikan sedikit sebagai moderator di mana kita akan dipandu oleh dua narasumber menyampaikan tema tentang sosialisasi kepemimpinan berwawasan bela negara, dan selanjutnya narasumber kedua yaitu Bapak Matius Soisa yang akan mencapai tentang mitigasi bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalwedo. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Matius Soisa. Beliau duduk di sebelah kanan. Beliau adalah dosen di salah satu dosen di Fakultas MIPA, Fakultas Universitas Patimura. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pakar Geofisika Provinsi Maluku, dan beliau yang akan menyampaikan terkait dengan mitigasi bencana alam. Kemudian juga yang kami hormati teman-teman dari tim Universitas Pertahanan, serta yang kami hormati Bapak Ibu pegawai atau ASN dari pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta yang tidak lupa juga yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, adik-adik Maluku Barat Daya, dalam hal ini diwakili oleh adik-adik dari Tiakur dan dari WET, yaitu SMA di Tiakur dan di WET.
Sesuai yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini, kami akan menyampaikan sosialisasi tentang kepemimpinan berwawasan bela negara di dalam salah satu kapasitas sumber daya manusia. Lebih khusus lagi Pak Sultan, kemudian Pak Ahmad, kami juga ada Pak Teguh, serta teman-teman yang dari Kodim 1511 Pulau Mua. Sebagai informasi awal, kami menjadi tim terkait rencana untuk survei rencana pendugaan air tanah yang itu diperintah langsung oleh Bapak Menteri Pertahanan, dan alhamdulillah kemarin kami sudah selesai melaksanakan tugas tersebut. Tinggal kami dari data mentah yang sudah kami dapatkan, kami tinggal mengolah, sebelum kami masuk kepada materi, kami akan memperkenalkan Universitas Pertahanan melalui video dulu. Welcome to the Republic of Indonesia Defense University. The Republic of Indonesia Defense University, also known as RIDU, is a state university that organizes academic, vocational, and professional education in defense, national security. The vision of RIDU is to become a world-class defense university in 2024 with research base that preserves national values. RIDU was established and inaugurated on 11th of March 2009. At the beginning of establishment, RIDU had two faculties, namely the Defense Strategic Faculty and Defense Management Faculty, which studied strategic national defense issues. On the basis of globalization, rapid technological change, constant change in circumstances, and the national defense facing dynamic threats, hence defense policy, analysis, and defense technology are needed to maintain the state existent, as well as supporting national defense. Therefore, in 2017, Faculty of National Security and Defense Technology Faculty were established by RIDU. In order to support national defense, which is facing dynamic threats and significant changing era, in 2019, the Doctoral Program of Defense Science was established. The developments of the strategic environment, influences of globalization, and non-traditional problems which could erode the national defense are the reason why numerous threats occurred in all aspects of life, including the various diseases caused by viruses. Thus, these factors become the fundamental consideration for the Indonesian government at the end of August 2020 to initiate several bachelor degree programs in 4 faculties. Intending to empower and strengthen border areas and logistic needs, food security, and excellent human research, on August 30, 2021, RIDU established a functional faculty. Currently, RIDU has 3 campuses. The main campus in Sentul Bogor, the second campus in Salemba, Jakarta, and the third campus in Atambua, Belu, East Nusa Tenggara. In the area of research, students and lecturers of RIDU conduct international systematic research in science and technology that utilize supercomputers, big data, and artificial intelligence. While in the area of community service, students socialize state defense and RDU programs by adapting futuristic Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 to digital technology utilizations which could be beneficial for both Indonesia and other nations of the world. In order to contribute to the development of defense science, RIDU has been conducting numerous national and international seminars through academic and non-academic institution collaboration. These seminars bring together science and practitioners from world-renowned universities.
So far, studying in Universitas Pertahanan or Indonesian Defense University has been so interesting because the professors are actually supporting, motivating us to start thinking about what we're going to do for our thesis. It is my hope that after graduation, I would have acquired extensive knowledge and skills, and of course, the Indonesian culture. I hope also that the information gained through the learning and teaching process will help me and my country design better disaster management strategies. This university is very interesting to upgrade my knowledge. Also, I can learn Indonesia language, lifestyle, cultures, and at the same time, I can exchange my culture to Indonesians. I started the doctoral program couple years ago, I think. Yeah, a couple years ago. So I believe that there is nothing too late to study, right? Honestly, it was long and very hard path to get here, but it was worth to have the class and sitting here with all my super colleagues in cohort 4 doctoral program. Earned the A accreditation by the National Accreditation Agency for Higher Education and is currently pursuing international accreditations. By 2024, our RDU attempts to obtain world-class defense university by instilling the spirit of national defense for a brighter future of Indonesia. Kalau adik-adik membuka website kami, itu rata-rata semua berbahasa Inggris, dan ini juga mudah-mudahan bisa memicu semangat adik-adik ya untuk belajar, ya, mempersiapkan kesempatan ini baik untuk di vokasi maupun di S1, dan juga untuk teman-teman bisa memanfaatkan dari program Politeknik Pertahanan baru diresmikan oleh Bapak Jokowi. Beliau menamakan kampus Ben Boy di Atambua atau Belu, dan ini memang sangat dekat dengan perbatasan kita dengan Timur Leste tempatnya. Ini kampusnya, ya. Lanjut, ini dasarnya. Kemudian sangat cocok dengan kondisi di Pulau Moa ini. Kemudian juga yang kedua, budidaya tanah, ya, di sini ada. Kemudian ada juga program studi pengolahan hasil laut atau perikanan. Ya, jadi tidak hanya ikan, mungkin nanti bisa diolah, apalagi saya dengar di sini sudah ada SKPT. Ya, ini juga untuk menunjang, ya, mengantisipasi, dan mudah-mudahan adik-adik bisa memanfaatkan juga hal ini. Berikutnya ada permesinan kapal, ya, tentunya sangat mendukung, ya, untuk para nelayan. Dan perlu kami informasikan, kebetulan saya menjadi salah satu tim penelitian bahwa kami mengembangkan perahu nelayannya bisa berada di kapal tersebut, sehingga itu kita bisa lama berada di laut. Kemudian kita juga bisa meningkatkan hasil laut dan kembali membudaya atau mengembangkannya. Ini 7 prodi, mudah-mudahan adik-adik dari SMK maupun Bapak Ibu sekalian adik-adik, ya, sistem pendidikan tentunya yang kami terapkan ini adalah sistem pendidikan, karena kita di Kementerian Pertahanan seperti yang disampaikan oleh Bapak asisten tadi, kita bela negara bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga seluruh kegiatan itu merupakan bela negara bagi kita semua. Nah, kelebihan dari kami ada selama 2 bulan. Ya, kemudian kegiatan kehidupan di kampus sama seperti Taruna, ya, tentunya ada senior junior, tapi tentunya beda dalam arti tetap berstatus sipil. Pertahanan yang dimana di Universitas Pertahanan ini memiliki banyak fakultas, memiliki banyak prodi, bahkan program yang sudah ditetapkan. Dan di sini saya akan bertanya,
Coba Bapak jelaskan secara rinci karakteristik utama Universitas Pertahanan ini apa? Terima kasih. Serta memiliki nilai perjuangan dan kejuangan yang diperoleh secara empiris akademis melalui program pendidikan pasca sarjana itu S1, kemudian itu berjenjang kepada yang lain-lainnya. Kemudian mengembangkan pertahanan sebagai interdisipliner, kemudian di situ ada pengenalan sistem pembelajaran, penelitian yang mengabdi kepada masyarakat, sampai mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia. Ya, saya sapa Pak Ari, ya, Pak Agus, dan para ASN serta adik-adik semua. Kalwedo. Sekali lagi Kalwedo. Saya bicara Beta Moa, adik-adik jawab ya Beta Moa. Kalwedo. Beta Moa. Kalwedo. Nah, supaya semangat sedikit Kalwedo. Kalwedo. Ya, makasih ya. Slide ya. Mungkin ya hal ini ada berbeda dari tadi ya. Tadi memperkenalkan Unhan, sekarang ya bagaimana ya kita tahu bahwa di MBD Maluku Barat Daya ini tingkat kegempaan seismitasnya sangat tinggi. Ya, ancaman gempanya sangat tinggi. Ya, ancaman gempa, begitupun tsunami. Ya di sini. Slide ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia diapit oleh ya 3 lempeng besar dunia, berarti ada tumbukan tektonik di situ, dan ya 1 lempeng sedang, yaitu 3 lempeng ya besar dunia itu lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia, dan lempeng Carolina Pasifik, dan diapit oleh ya lempeng ya laut Filipina. Kemudian kalau keempat lempeng itu disaling bertumbukan satu dengan lain, maka akan terjadi patahan atau retak di bawah ya dasar laut ataupun di atas ya permukaan laut. Kemudian Indonesia juga dia termasuk di dalam ring of fire, atau ya dia sebagai tapal kuda di situ ya, tapal kuda disebut. Dan juga Indonesia juga punya curah hujan yang tinggi sehingga membuat ya semua tanah di permukaan itu akan jenuh air dan terjadinya longsor atau gerakan saja. Ya, di sini informasi bencana Indonesia dari tahun 18-15-2021 tingkat kebencanaan untuk ya banjir itu sangat tinggi daripada bencana-bencana yang lain. Ya, next. Ya. Lalu kemudian ya saya ambil saja kalau saya di daerah kita. Jadi kita tidak perlu ya ke daerah yang lain, di daerah yang kita tinggal, yang kita huni, ya supaya kita tahu bagaimana kita ya prevensi, pencegahan dan mitigasi di situ. Ya. Di daerah kita sendiri kita tahu bahwa di wilayah Kepulauan Maluku, ya next, ya, punya tingkat seismitasnya tinggi sampai ke ya Letimoar Lakor, ya, sampai Letimoar Lakor punya tingkat seismitas tinggi dari tahun ke tahun. Ya, mungkin gempa yang di bawah 3,5 adik-adik tidak rasakan, tapi itu dicacat terus oleh BMKG di Ambon. Ya, di atas 3,5 baru adik-adik rasakan di sekitar ya Letimoar dan Lakor. Next, ya, kita tahu bahwa Maluku itu ada 1451 pulau ya kecil. 1453 pulau kecil dan besar, dan ratusan pulau ya kecil itu berada di sekitar sini. Ya. Kenapa itu terjadi ya pulau-pulau yang sangat kecil? Karena di bawah di Maluku ini ada 12 gunung api. 3 gunung api yang aktif sebenarnya ya. Dari magma gunung api maka timbul ya pulau-pulau kecil itu. Dan juga ada pulau-pulau yang tenggelam. Ya, dari tahun kita ada rekor dari tahun 2000 sampai dengan 2021 itu ada 3 pulau yang tenggelam. Ya. Sehingga tersisa ada 1453 pulau. Jadi dengannya gempa, jadi salah satu gempa ya menimbulkan tsunami, ya gempa juga itu dapat membahayakan, dan gempa juga dapat mensejahterakan, bukan membahayakan tapi mensejahterakan. Kenapa saya bilang dia membahayakan? Karena ya getaran mengakibatkan ketakutan berlebihan, itu juga shock, ada yang meninggal walaupun ya dia gempanya tidak terasa sampai di sini, tetapi mendengar gempa saja dia sudah meninggal. Dan juga gempa juga bisa ya membuat ya masyarakat itu sejahtera, karena dari gempa itu ya ada upwelling,
ada pelemparan massa air yang naik dari permukaan, ya, dari dalam laut ke atas permukaan, sehingga membawa plankton-plankton, ya, gempa juga sehingga menyuburkan permukaan air, ya, air laut, sehingga di daerah sini ikannya sangat banyak, ya, di situ. Ya, itu dari gempa. Dan gempa juga itu, ya, menimbulkan adanya mungkin permukaan air di situ tadinya tidak lihat, ya, pulau kecil akan timbul, ya, dari gempa itu. Nah, lalu kemudian sesuai kondisi geografi dan geologi, Kepulauan Maluku berpotensi mengalami bencana, ya, besar. Bencana tidak dapat diprediksi sebelumnya, ya, dan tidak dapat kita, ya secara kapan saja bencana itu terjadi kita tidak dapat, ya, ketahui. Ya. Lalu kemudian umumnya bencana menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. Next, ya, saya langsung saja. Nah, sekarang kita bicara bagaimana mitigasi bencana gempa bumi. Saya masuk ke gempa bumi. Ada bencana yang lain, bencana alam selain gempa bumi, ada, ya, kebakaran hutan, ya, kekeringan, ya, ada longsor atau gerakan tanah, ada banjir bandang, ya, itu semua. Ya. Tapi di sini fokus untuk bencana, ya, gempa bumi dan tsunami. Next, ya, kita mulai, ya, tentang, ya, bencana gempa bumi. Ya, kita tahu bencana itu adalah bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam itu yang disebabkan oleh alam. Bencana non alam itu ulah manusia sendiri. Ya, kalau ada bencana pasti ada mitigasi, ada prevensi. Prevensi dan mitigasi itu adalah jantung daripada tanggap, ya, kebencanaan itu sendiri. Itu jantung. Bagaimana kita mau memanage itu bencana itu adalah prevensi dan mitigasi. Kemudian bagaimana kita mau lenting atau siaga atau siap sedia terhadap bencana itu, berarti harus kita adaptasi, menyesuaikan diri terhadap bencana tersebut. Kita hidup harmonis terhadap bencana itu. Ya. Lanjut. Ya. Kita adik-adik sudah tahu, baca di, ya, internet saja apa itu bencana. Lanjut saja. Dan juga mungkin kemarin tanggal 1 Februari, ya, tindakan untuk memindahkan, ya, dampak yang bencana terhadap masyarakat, tetapi tidak, ya, mencegah secara langsung, dia hanya meminimalisir saja. Tapi pencegahan itu kita dapat, ya, mencegah secara langsung. Ya, lanjut. Adaptasi upaya untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan daya tahan yang tadi disebutkan. Dilepas secara tiba-tiba ditandai dengan patahan pada lapisan batuan pada kerak bumi. Next. Ya. Ya, next. Ya. Ya. Sebelumnya, ya, jenis gempa itu adalah gempa tektonik, gempa vulkanik, kemudian gempa runtuhan atau longsor di laut, kemudian ada gempa, ya, lalu berpotensi terulang lagi. Ya, kalau dia sudah terjadi dengan skalanya di atas, ya, 5, pasti berpotensi untuk terulang kembali. Belum dapat diprediksi dengan pasti. MOA di bagian, ya, Timur Leste sana, ya, itu MOA ada di situ, Listrik Laror, ada Luang, ya, Luang, kemudian Pulau Damar, ya, itu semua itu, ya. Kalau yang paling tinggi itu di daerah, ya, Pulau Ambon Seram, ya, itu Pulau Ambon Seram lari ke Laut Banda, ya, itu semua. Tingkat seismitasnya sangat tinggi di situ, ya, dengan warna-warna merah itu. Next, ya. Kemudian Kabupaten Maluku Barat Daya, saya langsung ambil. Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki potensi gempa bumi dan tsunami disebabkan oleh tumbukan lempeng dunia yang tadi disebutkan, ya, yaitu terdapat sesar aktif, ya, di situ ada sesar subduksi, memiliki karakter pulau kecil dan memiliki sejarah gempa bumi, tsunami, paleo gempa bumi, paleo tsunami itu ada jejak-jejaknya. Jadi di daerah MBD ini sudah 32 tahun terulang lagi gempa yang besar. Tapi sekarang 45 tahun terulang lagi gempa besar. Itu hasil dari, ya, riset dari Profesor Ron Harris, ya, itu yang kami sampaikan. Terus, ya, kemudian, ya, ini, ya, liwat saja, tidak usah kasih lagi, ya, saya tidak usah bicara. Kita ada di atas, ya, profil, ya, MOA di sini. Kita lihat profil MOA, ya, kita tahu bahwa, ya, luas daratan itu 367,82 atau, ya, dia setengah dari Pulau Ambon, ya. Tengah dari Pulau Ambon. Next, ya. Di sini, ini adalah peta geologi Pulau Moa sendiri. Peta geologi Pulau Moa. Kita lihat pada barat Pulau Moa, yaitu Kaiwatu, ya, Tiakur ini, kita ada di Tiakur, ya, Gunung Gamar, ya, tidak aktif. Tetapi sewaktu-waktu sesar ini akan aktif lagi. Tetapi di, ya, Gunung Kerbau ada satu sesar aktif, yaitu strike, ya, next. Ya, di Gunung Kerbau ini, lihat sana. Next dulu, next. Ini Gunung Kerbau, ya, saya ambil Gunung Kerbau, ya. Ada lihat, itu saya tadi langsung saya
cepat di situ. Ini ada sensor next. Ya, sensor aktif sini. Ya, patahan strike slip. Ya, ini yang paling berbahaya, patahan strike slip ini. Di Gunung Kerbau itu, supaya itu. Nah, itu Pak, ya panah ini menunjukkan perputaran radiatif berarah horizontal mengikuti arah patahan. Jadi sewaktu-waktu kalau memang ada gempa yang cukup besar, patahan itu dia terlebih banda. Ya, ini kalau kolaps berarti akan terjadi runtuhan pada arah timur. Terjadi runtuhan pada arah timur. Itu nanti penelitian ya berikutnya kita akan teliti ya kolapsnya Gunung ya Kerbau. Cuma batuan di situ batuannya kokoh. Ya, batuan ada permukaannya ada sedikit ini. Oke, next. Saya tadi malam mencoba untuk menghitung ya patahan, ya panjang patahan dari ya gempa tanggal ya 19 April 2021. Masih ingat di depan Jakor ini? Ya, masih ingat Bapak Ibu? Kemarin ya tanggal 19 April 2021 gempanya itu berjarak ya sekitar 23 ya, kedalaman 23 kilo, jarak dari Tiakur 20,4 km dari Tiakur ke pusat gempa epicentrum. Saya mencoba tadi malam menentukan bagaimana kolom stress change-nya, perubahan ya kolom ya tegangannya itu pada ya patahan itu ya pada patahan. Jadi ini kalau saya bantu Bapak Ibu merasakan getaran, kan dengan tekanan yang diberikan sekian, tekanan yang diberikan dengan luasan batu bata itu berarti ada stres. Ada ya tekanannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sekali. Begitupun ini. Jadi pada saat di depan itu kita hitung ya warna biru itu berarti energi yang sudah dilepaskan itu sudah habis. Ya sudah terjadi gempa. Warna biru itu energi yang dilepaskan dari ya sesar itu sudah terhabis dilepaskan. Sedangkan warna ya kuning sampai merah itu adalah ya gempa susulan nanti. Akan terjadi susulan lagi itu Bapak Ibu. Dia sampai ke Pulau Damar, saya lihat pulau ya ruang sebelah ini. Jadi Bapak Ibu, ya dia pun panjang sesar itu 24 km panjangnya. Lebar itu ada 16 km. Bayangkan, itu sudah terbuka lebarnya itu, 16 km di dalam dasar laut. Setelah saya modelkan, ya saya modelkan itu terpola. Itu kita ya pada titik ya kalau kita lihat dia punya titik, keluarkan epicentrum yang dikeluarkan BMKG atau di ya mitigasi bencana Bandung keluarkan, tapi saya menentukan dia punya kolom stresnya di sini Bapak Ibu. Jadi ada beda yang kemarin. Oke, next. Kemudian pada tanggal 27 Mei sekitar ya di bawah ya, sekitar Timur Leste, di bagian Timur Leste itu titik merah di bawah. Ya, di bagian titik merah di bagian bawah itu. Ya kita punya. Kalau dia lepaskan energi yang begitu besar dengan dia punya luas patahan itu kita bisa rasakan di sini. Ya. Kemudian ya itu ditingkatkan kegiatan mitigasi bencana gempa bumi melalui mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Non struktural memberikan ya edukasi seperti begini akibat dari gempa. Jadi kalau lihat mata air dari batu-batuan itu, lihat ada goa, itu semua ada akibat dari gempa itu sendiri. Ya itu. Next. Ya. Mengenal bahaya tsunami karena tadi sudah bilang ya punya waktu bahaya tsunami. Oke, silakan. Next. Ya. Kita tahu bahwa tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan institutif. Ya, berarti dia bergerak dengan kecepatan yang sangat besar. Apabila terjadi gempa dipicu oleh gempa yang sangat kaya atau longsor dalam laut. Ya. Next. Nah, ya longsor di dalam laut. Karakteristik tsunami lokal dan tsunami berjarak. Next. Untuk tsunami ya lokal berhubungan dengan epicentrum gempa di sekitar pantai sehingga waktu tempuh dan ya sumber kejadian sampai di ke bibir pantai hanya 5 sampai 30 menit. Itu waktu tempuhnya. Jadi kemarin kalau cuma berjarak 24 km, kalau dengan kekuatan 5,5, kalau kekuatan di atas itu berarti kita ini kan punya dataran rendah. Ya, kita dataran rendah. Mau lari sampai ke Gunung Kerbau juga cukup jauh, Bapak Ibu. Berdesakan-desakan lagi. Ya, itu ya. Lalu kemudian ya tsunami berjarak itu ya tsunami yang paling umum terjadi di pantai-pantai yang bertemu langsung dengan ya Samudra Pasifik. Sumber penyebab tsunami ini jauh dari bibir pantai. Itu dia bilang jauh dari bibir pantai. Berarti kita bisa dapat ya bergerak ya. Dan dalam pergerakan juga agak lambat, kecepatannya lambat. Terus next. Ya.
Penyebab setiap tahun itu sangat tinggi, itu di MBD. Ya, tidak perlu saya di atas lagi, di utara lagi, di selatan saja. Next. Nah, ini ada peta yang kami sudah buat, peta-peta blok-blok, kita buat blok, seismitas dari seismitas kita buat, ya kita bagi atas klaster, kita bagi atas 4 klaster di sini. Kita tahu bahwa setiap blok itu klaster dia punya tingkat seismitasnya sangat tinggi dengan frekuensi gempa dangkal yang banyak. Gempa dangkal yang banyak itu bisa berpotensi terjadinya tsunami. Oke, next. Nah, Indonesia lokasi sejarah tsunami, ya next saja, itu banyak titik-titik biru itu. Nah, itu sampai di bawah dari Maluku ke Pulau Maluku, ya potensi tsunami itu sangat tinggi. Terus next, ya itu sejarah dari Rumpius, sejarah dari Rumpius terjadi tsunami di Seram, ya kemudian dia sampai akses ke Laut Banda semua, ya sejarah dari Rumpius. Next, ya itu tsunami 17 April. Next saja, next. Ini adik-adik bisa buka atau pergi Ambon lihat di gereja Katolik itu sejarah sebuah tsunami itu saja kalau itu, atau buka di internet lalu cuma tinggal itu. Next, ya. Kemudian bilang banjir Galala itu. Banjir Galala itu sebenarnya runtuhan di JMP, jembatan JMP itu. Bapak Ibu tahu ya, tanggal 18 Oktober 1950 itu runtuhan, bukan tsunami. Kalau tsunami berarti rumah 3 Poka itu akan ya terhanyut ya oleh air juga. Dia langsung ini rumah 3 Poka, kemudian ya Tantui bawah itu juga terkena air juga. Itu ada runtuhan di JMP. Ya. Next. Ya, next. Ya, next. Dampak tsunami di Aceh, next saja. Dampak tsunami di Palu, ya next saja itu. Ya. Kita lihat itu bagaimana. Di sini salah satu ya disertasi dari biarkan saja, klik di tengah. Ini Gunung Api Banda, kemudian Gunung Banda besar di sebelah yang besar itu, Pulau Run, Pulau Hatta, Pulau Ai, Bapak Ibu. Dalam ya bagaimana run up ya air itu dia naik setinggi 80 meter. Kalau air itu dia naik setinggi 80 meter, berarti dampak juga terasa di Pulau Moa sini, Bapak Ibu. Itu Pulau Moa, coba next. Saya sudah hitung ya jaraknya itu. Ya, biarkan saja dulu. Ya. Klik di tengah. Ya, ini ya kita pandang dari sebelah ya utara, ya sebelah barat ya. Ini pulau airnya di sebelah, Pulau Runnya di sebelah, Bapak Ibu lalu lari ke arah kiri kita, ke arah barat itu adalah nanti ke Leti ya Moa dan Lakor, yaitu Bapak Ibu. Terus next, ya terus ya ini kalau kolapsnya Banda, Gunung Api Banda, ya itu sudah penelitian dan juga kita juga sudah ya mau lakukan ya pengambilan sampel-sampel batuan di sekitar itu supaya bagaimana menaruh ya GPS sensor-sensor yang ada di situ supaya sewaktu-waktu ya Gunung Api Banda itu akan kolaps. Berarti ya bagaimana volume massa tanah itu yang besar dia terbawa ke bawah, ya dia menggelincir, ada juga ya menggelinding, dia masuk ke laut maka timbullah ya run up yang begitu tinggi. Ya next. Coba next yang tadi. Oh ya di sini sudah. Ya bukan next. Ya, kembali. Ya, daerah Kabupaten Cirebon Rawan, di depannya ya Pulau Moa dan juga ada pulau terbang utara dan terbang selatan di Pulau Moa, tetapi dia tidak menghalangi ya gelombang, dia tidak menahan gelombang tersebut. Bagaimana mitigasinya secara struktural? Ya berarti di sekitar ya kalau kita lihat ada pohon kelapa bisa tumbuh di sekitar pantai. Ya, itu salah satu pencegahan juga ya. Ya, sebelum ya kecepatan gelombang itu dia sampai ke darat, ada ya pohon kelapa bisa tumbuh, berarti tumbuhan bakau atau kalau bakau di sini bilang ya mangrove ya, tumbuhan mangrove bisa tanam di sekitar sisir pantai yang jenis tanahnya disesuaikan dengan ya tumbuhan tersebut, bisa tanam di situ supaya dia membendung ya pertahanan pertama dulu, benteng pertama ya sebelum gelombang air itu masuk ke darat. Karena kita tahu bahwa ya Pulau Moa ini dia datarannya itu dataran rendah, hanya cuma 5% ya tinggian 5%. Kita lari sampai ya di Gunung Kamar dengan Gunung ya Kerbau terlambat, itu sudah terlambat ya Gunung Kamar dengan Gunung Kerbau itu sudah terlambat
Gunung Kamar yang gunung ke bawah itu tertinggi kan, Gunung Kerbaya tertinggi, Gunung Kamar di bawah. Kalau kita lari ke Gunung Kamar ke bagian barat ini, Gunung Kerbaya di tengah sana, itu sudah terlambat. Untuk itu ya perlu adanya penanaman secara struktural. Pohon-pohon kelapa saya lihat itu di Siota, itu ada pohon kelapa tumbuh. Berarti di sekitar yang lain juga pasti pohon kelapa dia tumbuh. Itu dia membentengi dulu gelombang ya tsunami itu. Dia membentengi. Ya sebelum masuk ke pemukiman, Bapak Ibu membentengi sebelum Bapak Ibu lari. Ya sudah ada penghalang dulu. Nah itu maksudnya di sini. Lex ya kira ini yang pohon-pohon mana yang itu pohon mangrove yang kuat mampu merendam atau menahan terjadinya tsunami, dan pesisir laut sekitar hunian kita bersama organisasi dan komunitas penanggulangan bencana sebagai manifestasi iman kita bersama. Ya, berarti jangan buang sampah sembarangan. Ya, terima kasih. Sekian, Bapak Ibu. Kawedo. Di Indonesia telah mengalami tsunami sebanyak 219 kali. Di sini saya akan bertanya, terdapat di pulau-pulau mana saja yang telah mengalami tsunami selama 219 kali, dan apa penyebabnya sehingga mengalami tsunami di pulau-pulau tersebut? Terima kasih. Bagus, ya kejadian tsunami tadi itu hampir di seluruh Indonesia kecuali di Kalimantan. Ya, itu ya, seluruh di bagian Sumatera, Jawa, kemudian Bali, Lombok, NTT, Maluku, kemudian Maluku Utara, Sulawesi, kecuali di Kalimantan. Itu saja. Ya, Kalimantan itu dia berada di Katulistiwa, ya, jalur Katulistiwa. Jadi ya tidak terjadi tsunami di situ. Jadi gempanya tidak terasa. Memang Kalimantan juga bahaya terhadap kebakaran hutan. Ya, itu bahaya cuma kebakaran hutan. Itu saja, Adia. Ya. Kalau diri untuk tsunami dari tahun sebelumnya, ya abad ke-15 sampai dengan abad 20 ini ada sudah 18 kali tsunami yang besar, ya. Tsunami yang besar sampai dengan tahun 1950. Ya. Sedangkan kemarin tanggal 26 September 2019 itu tidak tsunami, cuma likuifaksi saja, ya, di daerah ya antara Seram dan Pulau Ambon di sekitar Riang. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak. Pertanyaan saya adalah, tolong Bapak jelaskan secara terperinci bagaimana cara kita bisa mengatasi terjadinya bencana-bencana alam, diantaranya gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Terima kasih. Terima kasih Adik Renza. Ya, untuk mengatasi ya bencana-bencana alam tadi seperti longsor, ya. Berarti kalau longsor, ya, adik-adik lihat di sini longsor yang terjadi di mana? Di sini Pulau Moa. Jangan ke Tepa. Moa itu beta. Moa itu saya. Di Pulau Moa saja longsor yang terjadi di mana? Yang adik-adik dari Barbar, Bukit Barbar. Di sebelah kanan itu ada gunung. Ya kan, di sebelah kanan ada gunung di Barbar itu. Itu bukan, itu longsor, ya. Ya kenapa terjadi? Karena itu ada kejenuhan air. Tanah di atas itu dia sudah kering, ya. Nah, dia retak. Kemudian ketika hujan turun, tanah sudah jenuh air. Di bawah itu ada ya bidang gelincir atau ada rel. Jadi tanah yang di atas itu basah, ya pada saat dipicu oleh gempa atau dipicu oleh getaran kendaraan, maka tanah yang basah di atas dia mengalir di atas rel tadi. Ya itu. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu berarti bikin terasering di sekitar itu. Ya bikin teras atau tanaman ya yang berakar tunggal di sekitar ya lereng itu. Ya itu. Itu cara mencegah longsor. Kemudian cara mencegah ya banjir. Ya tadi bilang bencana alam banjir. Untuk kalau banjir di sini sungai besar kan tidak terlalu, ya kan? Ya, curah hujannya tidak terlalu tinggi di sini. Kalau kita lihat curah hujan tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau untuk cara mencegah banjir, berarti pertama jangan buang sampah, jangan tebang ya pohon di hulu. Jangan tebang pohon di hulu. Jangan buang sampah sembarangan di sekitar sempadan sungai, di dalam sungai. Ya, itu cara mencegahnya itu ya. Ya itu sebagai prevensi, ya sebagai prevensi pencegahan ya itu.
Kemudian ya kita harus rawat sungai itu, karena di dalam sungai itu ada ikan, juga ada ikan, ada air yang kita ambil untuk minum, ada ikan juga di situ. Kemudian di samping juga bisa sungai jadikan sebagai geoturisme, ya geowisata di situ. Ya itu yang sungai juga bisa dijadikan itu. Doa ini akan dibawakan secara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kehidupan penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada lagi di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun. Bapa, di hari ini kami berdoa bagi kehidupan kami, tugas-tugas, tanggung jawab kami. Bapa mau berkati itu semua dengan kuasa penyertaan Engkau. Biarlah acara di hari ini membawa dampak yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Seluruh rangkaian acara kita di saat ini. Selamat siang Kalwedo. Kalwedo. Jalan sebuah buku terbuka. Mendukung dan mensukseskan kegiatan survei perlindungan tanah kami. Semoga nanti bisa dilakukan. Kasih mic. Ayo kasih mic. Salam dari Pak Rektor. Baik. Terima kasih Pak. Ini cenderamata dari Pemda Maluku Barat Daya. Semoga ketika Bapak melihat plakat ini, ingat Maluku Barat Daya. Insya Allah. Semoga survei yang sudah dilakukan bisa mendapat kegunaan bagi masyarakat Maluku Barat Daya dalam air tanah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak mau izin foto bersama, nanti Bapak pegang dari Kementerian Oh iya. Pertahanan Bapak. Oke. Kalwedo. Kalwedo. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ya, makasih. Salam hormat. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak.